Kalau tidak ada, lanjut ke elektroforesis DNA. Kemarin kan kita sudah membahas elektroforesis protein atau SDSP. Nah, ini kita bahas tentang elektroforesis DNA. Bedanya yang pertama otomatis bahannya atau komponennya. Komponen di elektroforesis DNA yang utama itu ada agarose dan TAE buffer. Agarose itu bentuknya pertamanya serbuk. Jadi kita timbang dulu di serbuk. Setelah ditambahkan pelarutnya atau TAE buffer, nah nanti bisa menjendal bentuk gel. Jadi agarose itu adalah nantinya menjadi agar yang berpori, fungsinya dia memisahkan DNA berdasarkan berat molekul. 1% agarose itu biasanya kita pakai setelah kita selesai melakukan isolasi DNA untuk membuktikan atau melihat ada atau tidaknya whole DNA, whole genome. Whole genome itu maksudnya DNA secara keseluruhan, belum kita ambil DNA-nya secara spesifik. Gitu. Jadi whole genome DNA, kita cek ada nggak sih isolasi DNA-nya. Maksudnya di sampel hasil isolasi DNA kita, ada nggak sih DNA-nya? Kita ngeceknya pakai elektroforesis DNA. Pakai 1% agarose. Nah, kenapa 1%? Karena ingat ya kemarin, semakin sedikit persen, maka pori-porinya semakin besar. Semakin banyak persennya, semakin kecil pori-pori gelnya. Iya. Nah, 1% itu kan karena whole genome, DNA-nya masih, ya kita anggap dia panjang sekali ya DNA-nya. Susunan asam basa nitrogennya masih panjang, jadi pakai 1% agarose sudah cukup untuk melihat ada atau tidaknya DNA. Caranya itu 1 gram agarose ditambahkan 100 ml TAE buffer. Oke, TAE buffer apa sih? TAE buffer itu adalah tris asam asetat EDTA. Kalau di tempat lab atau di lab tidak ada asam asetat, bisa pakai asam urat. Itu fungsinya sama. Fungsi dari TAE buffer itu adalah sebagai pelarut agarose serta dapat mengikat medan listrik. Jadi dia juga fungsi sebagai buffer. Buffer itu kemarin kayak elektroda buffer kita tambahkan pada saat running ya. Jadi ini juga sama nanti ditambahkan pada saat running. Kemudian untuk fungsi dari masing-masing bahan, yang pertama ada tris. Tris itu fungsinya sama di mana-mana untuk menstabilkan pH. Yang kedua ada asam borat dan asam asetat, itu untuk membantu membuka pori-pori gel. EDTA sama untuk menonaktifkan enzim nuklease dan mengikat kofaktor enzim. Lalu setelah jadi gel, nah lalu kan kita masukkan nih di sumuran. Nah, sebelum kita masukkan sumuran, kita tambahkan loading day dulu. Kenapa harus kita tambahkan loading day? Karena kan sampel DNA itu tidak berwarna atau bening dan tidak berat atau dia ringan, seperti protein kemarin, sampel protein. Kalau sampel protein kita lakukan preparasi sampel, kalau di sini cukup ditambahkan loading day. Loading day itu isinya adalah ada gliserol dan CPB. Gliserol itu untuk fungsinya pemberat, kemudian CBB untuk mewarnai sementara agar DNA dapat terlihat berwarna biru. Kemudian yang keempat itu ada CyberSafe. Kalau CyberSafe ini adalah pewarna DNA permanen agar terlihat pada saat di UV transilluminator. Nah, CyberSafe ini dicampurkan di larutan gel agarosnya sebelum dia menjendal atau pada saat sebelum dicetak itu dicampurkan dulu. Jadi hati-hati kalau bekerja dengan CyberSafe karena dia bersifat karsinogenik. Nah, prinsip dari CyberSafe itu dia mengikat basa nitrogen. Jadi basa nitrogen.
adenin, guanin, timin, sitosin itu diikat oleh CyberSafe sehingga dia memberi warna pada DNA. Kemudian cara kerjanya ini, letakkan 1 gram agar-agar, tambahkan DI buffer, kemudian di microwave sampai larut. Setelah hangat ditambahkan 4 mikroliter CyberSafe, dihomogenkan hingga warnanya berubah. Tuang dalam cetakan, diletakkan kom, baru dilakukan atau ditambahkan sampelnya. Langsung saya perlihatkan videonya saja. Oke, lihat videonya. Contoh saja DNA kontrol sampel, sebenarnya kita nggak perlu pakai kontrol, ada loading day, DNA sampel, ada TI buffer. Siap Bu, sampel DNA, kemudian ditambahkan loading day. Biasanya untuk campuran DNA dan loading day itu 4:6. 6 loading day, 4 mikroliter DNA. Jadi totalnya 10 mikroliter. Dihomogenkan, lalu dihomogenkannya biasanya kita langsung dipipet ya, nggak di mikrotop kecil-kecil gitu. Nah, setelah dihomogenkan, kita buat gel agarose. Kalau di sini dibuat gel agarosnya kemudian ya, kalau di tempat kita gel harus sudah siap, baru sampelnya di mix dengan loading dye. Biar nanti enak langsung kita bisa pakai sampelnya. Kalau tadi kan sampel dulu baru gel agarose. Nah, nanti sampelnya keburu rusak DNA-nya gitu. Nah, ini mending disiapkan dulu gel agarosnya. Di itu ya 1:1 tadi di Erlenmeyer, jangan lupa ditutup pakai plastik tapi di lubang. Fungsinya agar pada saat di microwave larutannya atau itunya elemennya tidak meledak ya. Kayak prinsip biasa lah kalau kita pakai microwave itu semuanya kan harus dilubangi biar nggak meledak gitu. Nah, setelah 30 menit atau mungkin 10 menit kali ya, digocok seperti itu. Nah, kalau masih seperti ini, dia kan warnanya belum bening, masih keputihan gitu ya, masih putih-putih ini, dilakukan microwave lagi, dimasukkan microwave lagi, sampai dia benar-benar berwarna bening. Kalau bening gini, agarosnya sudah hilang, jadi sudah terlarut dengan sempurna. Lalu setelah ditunggu agak sedikit hangat, biasanya ditambahkan CyberSafe. Sebelum ditambahkan CyberSafe, siapkan dulu cetakannya. Cetakannya seperti ini ya, ini sama kayak di tempat kita. Oke, ditambah komnya dimasukkan seperti itu. Nah, ini kalau mau lebih banyak sampelnya, tapi kita pakainya biasanya cuma 1 kom. Nah, kalau dituangkan seperti itu, hati-hati jangan sampai ada gelembungnya. Gelembungnya kalau bisa dipecahkan di situ biar tidak mengganggu proses running. Setelah dia menjenda, komnya diambil. Cetakan gel yang merah-merah juga diambil. Nah, itu udah ada sumurannya, sudah terlihat.
Ini ada seperangkat alat elektroforesis DNA, ada chamber, serta power supply. Nah, kemudian diambil seperti itu. Nah, lalu langsung dipasangkan ke chamber. Ditambahkan TAE buffer sampai terendam. Nah, baru dimasukkan sampelnya. Jangan lupa tiap memasukkan sampel tipnya diganti karena sampelnya berbeda-beda biasanya. Kalau sampelnya sama nggak apa-apa pakai satu tip. Itu kontrol ya, atau biasa kita sebut standar, jadi tidak perlu ditambahkan loading die. Lalu seperti biasa dipasang kabelnya, hitam untuk negatif, merah kutub positif. DNA itu bermuatan negatif, dia akan bermigrasi ke kutub positif. Diatur biasanya 100 volt, pakainya volt ya, 100 volt, waktunya biasanya 30 sampai 1 jam. Nah, dipastikan ada gelembungnya. Nah, kalau ada gelembung berarti aliran listriknya sudah masuk. Jadi dia akan terbentuk adanya band-band pita DNA seperti ini. Oke, ini contohnya. Contoh dari pita-pita DNA-nya. Jadi ini marker, ini sampel DNA-nya. Nah, DNA-nya kalau masih semir, kayak gini kan ada semir-semir tuh kayak seberkas cahaya seperti ini. Kayak seret gitu, bekas kayak gini. Ini biasanya masih ada sedikit kontaminasi fenol atau kontaminasi RNA-nya. Jadi nggak murni gitu DNA-nya. Kalau murni biasanya dia cuma berbentuk garis kotak gini doang. Ini namanya band atau pita DNA. Bisa dilihat di UV transilluminator. Jadi tidak bisa dilihat dengan mata panjang.